Shalom dan salam di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua pada pagi ini. Sudah lama kita tidak dapat bertemu dan kesempatan ini kita sekali lagi bertemu di dalam ibadah secara online. Jadi mari kita datang kepada Dia sebelum kita masuk lebih dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini. Saya akan pimpin di dalam suara yang kedengaran, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian, memberikan pengharapan, serta pengajaran lewat daripada firman yang kami belajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Amin. Saudara dan saudari, pada minggu ini saya tidak akan menyambung ataupun melanjutkan tema gereja kita yang sudah ditentukan, yaitu berkenaan dengan baptisan, karena kebetulan untuk minggu ini ataupun pada hari ini adalah hari wanita, ibu-ibu sedunia. Jadi saya akan membawa firman Tuhan lebih kepada wanita di SIB Taman Puliwa khususnya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita berkenaan dengan firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin berkongsi sedikit cerita. Yang ini di sebuah kampung terdapat 5 orang adik-beradik, di mana mereka sudah kehilangan ibu dan bapak mereka. Jadi mereka punya satu tanah yang begitu kecil, dan kawasan mereka ini jauh sedikit daripada, ataupun boleh dikatakan di pinggir kampung. Dan perjalanan daripada rumah ke ladang mereka itu akan mengambil masa yang agak lama juga untuk perjalanan. Jadi di dalam kehidupan mereka merancang untuk meneruskan kehidupan dengan menguruskan ataupun mengusahakan ladang ataupun tanah yang ditinggalkan tadi. Jadi dipindikkan cerita, mereka telah berbincang 5 orang adik-beradik, dan mereka mendapat persetujuan bahwa yang bungsunya akan tinggal di rumah untuk menyiapkan ataupun mengurus keadaan di rumah, manakala yang selebihnya 4 adik-beradik yang lain akan pergi ke ladang dan berusaha di sana. Dan di hari-hari yang berikutnya timbullah satu perasaan yang tidak berapa puas hati daripada saudara mereka yang lain itu. Mereka mengatakan bahwa mana mungkin si adik bungsu saja tinggal di rumah, nanti di sana dia bersenang-lenang, tidak melakukan apa-apa pekerjaan. Jadi dipindikkan cerita, mereka pun membuat satu keputusan lagi supaya mereka semua pergi ke ladang untuk mengusahakan tanah tinggalan daripada ibu bapak mereka. Jadi setelah seharian bekerja, mereka kembali ke rumah, dan mereka dapati bahwa keadaan rumah mereka itu tidak seperti pada ketika si bungsu berada di rumah. Ketika si bungsu tidak mengikuti mereka ke ladang, keadaan di rumah itu sangat kemas, tersusun dengan makanan yang sudah disiapkan. Tetapi kali ini keadaan di rumah begitu teruk, berantakan. Bahkan makanan juga tidak ada. Tidak ada yang mengurus keadaan ataupun di rumah mereka, karena mereka semua ke ladang. Jadi daripada cerita yang kita dapat ataupun kita dengar sebentar tadi, kita dapati bahwa pekerjaan si bungsu yang kita dapat lihat begitu kecil, ataupun kita tidak dapat rasakan
sama seperti saudara juga, dia yang lain yang berusaha keras di ladang, tetapi dia punya fungsi ataupun dia punya suatu pekerjaan itu yang begitu besar ataupun begitu hebat yang dilakukan, sehingga dia dapat menyediakan rumah serta makanan untuk saudara-saudaranya. Jadi untuk pelajaran kita untuk minggu ini adalah berkenaan dengan wanita. Kalau kita pikirkan, wanita ini kadang-kadang ada masyarakat lain yang menganggap bahwa wanita itu sebagai hamba ataupun juga tidak begitu penting di dalam masyarakat mereka. Tetapi pada kali ini ataupun pada pagi ini saya akan membawa kita firman Tuhan yang mengatakan bahwa wanita hebat milik Tuhan. Dan siapakah wanita itu? Wanita itu adalah ibu-ibu kita dan jemaat yang bergelar ibu wanita di ISAIB Poliwa. Percaya atau tidak, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa di sebalik seorang lelaki yang berjaya, selalunya ada seorang wanita yang menyokongnya. Dan saya bersetuju dengan pepatah ini. Dan seringkali keluarga yang tidak disokong ataupun ibu dan bapak yang tidak mempunyai persepahaman selalunya berantakan, selalunya ucar kacir, dan selalunya tidak akan panjang hubungan kekeluargaan ini. Jadi saya percaya bahwa mereka-mereka yang berjaya di dunia ini, lelaki-lelaki yang berjaya di dunia ini adalah lelaki yang disokong oleh seorang wanita. Ada amin? Saya percaya Anda setuju. Tuhan menciptakan wanita dengan segala keunikan, kelebihan, dan kekuatannya. Dan tentunya segambar, ini yang paling penting, segambar dengan Allah dan serupa dengan Allah. Kena ingat. Dan jangan lagi ada yang merendahkan diri, karena kita diciptakan dengan keunikan, dengan kelebihan, dan dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi untuk pagi ini kita akan belajar wanita hebat milik Tuhan. Jadi mari kita lihat teks pembacaan kita yang sangat sederhana, sangat simple. Untuk pagi ini kita baca di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10 dan 30. Hanya 2 pasal saja yang kita pelajari pada pagi ini. Sekali lagi di dalam kitab Amsal 31 ayat yang ke-10 dan 30. Saya baca dan Anda ikuti pembacaan ini di dalam kitab masing-masing. Ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat yang ke-30. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Puji Tuhan. Kata kunci di sini, kata kunci daripada pembacaan kita adalah wanita yang hebat milik Tuhan itu adalah mereka yang takut akan Allah, takut akan Tuhan. Kita sebagai wanita Kristen, kita tidak akan lari daripada segala permasalahan yang diperoleh ataupun dilalui
oleh wanita-wanita di luar. Tetapi kita punya kelebihan. Wanita yang hebat, yang miliknya Allah itu, mereka dapat melalui apapun pencobaan, apapun rintangan yang akan datang di dalam kehidupan mereka. Karena Kristus, karena Allah memimpin mereka. Jadi pada pagi ini kita akan belajar tiga tugas wanita. Jangan kita menganggap wanita ini sebagai orang yang berada di belakang layar dan tidak terlalu penting. Tetapi mereka ini sebenarnya mempunyai tugas yang lebih penting, yang amat penting. Dan mari kita belajar 3 tugas wanita yang hebat, yang miliknya Allah. Yang pertama ini adalah tugas wanita di dalam keluarga. Tugas wanita di dalam keluarga. Wanita bukan setakat sebagai istri yang menurut perintah suami dan hanya menjalankan kerja-kerja rumah saja. Mungkin pada zaman dahulu, zaman kita bilang itu zaman purba, ini mungkin berlaku, di mana wanita ataupun perempuan itu tidak akan dibenarkan untuk bersekolah, untuk melakukan apa-apa pekerjaan yang setanding ataupun setara dengan lelaki, karena mereka punya tugasan hanya menurut ataupun melakukan apa yang diperintahkan oleh suami, dan juga hanya menjalankan kerja-kerja di rumah. Itu dahulu. Tetapi sekarang wanita itu sangat hebat. Dan saya rasa Anda juga hebat. Istri menjadi penyokong dan pendorong kepada suami dalam susah senang di dalam kehidupan kita seharian. Dan kalau kita masih mengingat pada lapas pertama, ketika kita mencarungkan ataupun di hari perkawinan kita sudah melapaskan janji. Adakah Anda mau hidup dengan suami Anda, dengan istri Anda dikala kesusahan ataupun dikala dia berpenyakit, susah dan senang? Itu sudah kita lapaskan ketika masa perkawinan kita. Dan saya percaya kalau kita pegang itu di dalam kehidupan kita, istri adalah teman, pendorong, penyokong. Ketika kita gagal, dia akan membantu kita supaya kita bersemangat, kita akan naik. Dia juga yang akan memberikan kita dorongan supaya kita tidak akan putus asa. Dan dia juga yang akan bersama-sama di dalam kesusahan, di dalam kehidupan keluarga. Menjadi istri yang bijaksana, yang terlibat penuh dan berperanan dalam semua persoalan hidup yang sejati yang terjadi di dalam keluarga. Itu adalah wanita yang perlu ada, yang hebat, yang miliknya Allah pada ketika ini. Menjadi wanita yang bijaksana. Seperti kalau kita mengambil tokoh-tokoh daripada Alkitab, kita dapat belajar istri yang bijaksana ini dengan seorang tokoh, yaitu Abigail, di mana ketika suaminya akan dibunuh karena sifatnya yang tidak bijaksana, dia sendiri, Abigail, dengan bijaksana dapat menghalang benda ini berlaku. Jadi di dalam kehidupan kita sekeluarga pada saat ini, mereka wanita yang